Halo teman-teman, apa makanan favorit kalian? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin, langsung deh nelan air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Tapi sebenarnya, makanan masih di perut sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu, sisa makanan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika buang air besar. Nah, sebenarnya bagaimana ya proses pencernaan makanan dalam tubuh? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai proses pencernaan di dalam tubuh manusia. Pertama, makanan yang akan kita makan akan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Nah, di dalam rongga mulut ini, makanan akan dikunyah oleh gigi dan dibentuk oleh lidah. Yang ini dinamakan pencernaan secara mekanik. Di dalam rongga mulut, makanan juga akan dicerna secara kimiawi oleh enzim yang diantaranya enzim pitialin dan enzim amilase. Enzim ini terdapat di dalam kelenjar ludah loh. Selanjutnya, makanan yang sudah dikunyah di dalam rongga mulut yang dicerna oleh enzim akan masuk ke dalam lambung melalui kerongkongan. Kerongkongan itu apa sih? Kerongkongan adalah saluran panjang yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan, makanan akan diremas dan didorong menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan menuju ke lambung. Hebat ya! Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung dan dicerna di dalam lambung. Di dalam lambung, makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Adalah organ lambung. Lambung adalah sebuah kantong besar tempat penyimpanan makanan. Sekarang kita akan membahas pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot lambung, di mana otot tersebut akan meremas dan mengaduk-aduk makanan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi ialah dilakukan oleh getah lambung yang mengandung 3 enzim, yaitu enzim renin, enzim pepsin, dan asam klorida atau biasa disebut dengan HCl. Yuk sekarang kita bahas sama-sama masing-masing dari enzim di dalam lambung tersebut. Yang pertama, enzim pepsin. Enzim ini mengubah makanan menjadi pepton atau unsur terkecil di dalam protein. Untuk enzim yang kedua di sini ialah enzim renin. Enzim renin fungsinya ialah mengendapkan protein susu menjadi kasein. Yang terakhir adalah asam klorida atau HCl. Fungsinya ialah mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama dengan protein. Nah, setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus yang terbagi menjadi 3 bagian. 3 bagian tersebut ialah termasuk 1. Usus 12 jari, 2. Usus kosong, dan 3. Usus penyerapan. Yuk bahas satu-satu.
Yang pertama di sini adalah usus 12 jari atau biasa dikenal dengan duodenum. Nah, di dalam usus ini makanan akan dicerna dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Kira-kira apa ya getah pankreas tersebut? Getah pankreas dihasilkan oleh pankreas. Getah pankreas ini mengandung 3 enzim, yaitu enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Sekarang kita akan bahas fungsi dari masing-masing tersebut. Untuk enzim pertama adalah enzim amilase mengubah zat tepung amilo menjadi zat gula atau glukosa. Enzim yang kedua adalah tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Sedangkan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dengan gliserol. Nah, untuk selanjutnya ialah getah empedu. Getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di dalam kantong empedu. Getah empedu ini berfungsi menghancurkan zat lemak yang ada di dalam makanan. Nah, kita sudah tahu nih apa yang terjadi di dalam usus 12. Selanjutnya, makanan akan masuk ke usus kosong. Usus kosong atau jejunum mencerna makanan lebih lanjut setelah usus 12 jari. Kemudian, setelah dari usus kosong, makanan akan masuk ke usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari yang ada pada makanan. Nah, ini adalah dinding pada usus halus. Dinding usus halus terdapat pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan, kemudian dialirkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Ini adalah dinding usus halus dan ini adalah pembuluh darah. Setelah dari usus halus, makanan akan masuk ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di usus halus terdapat bakteri yang berguna bagi tubuh, yaitu bakteri yang baik yang bernama E. coli, yang berfungsi membantu pembusukan pada sisa-sisa yang makanan. Selanjutnya, sisa makanan yang telah dihaluskan dan dibusukan oleh bakteri yang ada di usus besar akan berubah menjadi feses. Pembusukan sisa makanan akan berubah menjadi feses yang akan dikeluarkan melalui anus, dan ini adalah gambaran sebuah feses. Oke, kita telah mengetahui bagaimana proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Semoga kalian memahaminya ya. Sampai jumpa.